Halo, saya Johnson. Selamat datang di channel Audio Workshop. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai prosesor dari Hertz, yaitu H8 DSP. Oke, mari kita ikutin terus video ini. Oke, saya ingin membahas sedikit soal prosesor Hertz H8 DSP ya. Mungkin dari teman-teman sekalian udah banyak yang pernah lihat atau bahkan ada yang menggunakan, karena prosesor ini memang kita pasarkan di Indonesia sekitar mulai dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini tahun kedua kita menjual produk Hertz, khususnya H8 DSP. Oke, prosesor ini buatan Itali ya. Karena Hertz itu memang buat di bawah Elektromedia yang juga memproduksi Audison. Jadi secara basic teknologi, software dan komponennya sebetulnya dia sama dengan Audison. Tapi di bawah brand Hertz dia diberi nama H8 DSP. Oke, H8 DSP ini mempunyai input RCA, input untuk high input dan juga input digital. Oke, di sini ada input untuk Toslink digital input. Jadi dia ada 3 macam inputnya. Ada analog RCA, analog high input, dan digital. Sedangkan untuk outputnya dia ada 8, yaitu ada 8 channel output. Anda bisa menggunakan 3-way untuk speaker depan. Itu tweeter 2 channel, mid-range 2 channel, mid-bass 2 channel, sudah 6, sisa 2 channel bisa dipakai untuk subwoofer atau bisa dipakai juga untuk speaker belakang ya, atau bisa buat main 2-way depan, 2-way belakang dengan subwoofer. Jadi 8 channel ini sangat fleksibel penggunaannya untuk 2-way, untuk 3-way, bahkan untuk penambahan subwoofer pun gak ada masalah dengan prosesor ini. Hebatnya prosesor ini dia bisa mengatur sinyal input yang masuk. Jadi kalau Anda lihat indikator di sini ya, ini kalau misalkan input itu terlalu besar, dia ada clipping, maka dia akan nyala. LED-nya akan nyala. Dan di sini kita bisa atur inputnya, kita bisa sesuaikan yang masuknya berapa volt. Kita bisa atur di sini sampai LED clippingnya mati, maka dia sudah mendapatkan sinyal dengan besaran yang optimal. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalkan head unit standar Anda outputnya takut terlalu besar, bikin storing atau bikin jeduk. Ketika masuk ke high input, Anda bisa mengontrolnya dari potensio ini yang ada di sini. Begitu juga dengan yang RCA, bisa diatur besaran inputnya dari sini. Jadi nggak perlu takut clipping, nggak perlu takut ada distorsi, karena semua bisa diatur di sini. Indikatornya pun jelas dan penggunaannya juga sangat mudah. Oke, terus untuk outputnya semua RCA ya. Di sini tidak ada built-in amplifier, jadi unit ini murni hanya prosesor. Gitu, masuk stereo, keluarnya 8 channel. Lalu untuk ukuran sendiri nggak terlalu besar, jadi sangat mudah untuk diletakkan di kolong kursi, atau misalkan Anda mau di panel tersembunyi di dinding mobil, nggak ada masalah, karena unitnya sendiri ukurannya kecil, ringan. Dan prosesor ini juga dilengkapi dengan remote ya. Remote control ini dihubungkan dengan kabel. Jadi kabel ini akan dihubungkan ke remote, di ujung satu lagi hubungkan ke prosesor, maka Anda bisa menggunakan remote ini untuk memilih memori, bisa untuk menambahkan bass, treble, dan untuk on off juga ada di sini. Juga mengatur source-nya juga di sini. Misalkan Anda ingin memindahkan dari RCA ke digital, Anda bisa menggunakan remote yang sudah tersedia. Gitu. Nah, ini adalah kabel untuk mengkoneksi antara prosesor dengan laptop. Jadi setting suara itu di softwarenya diinstal di laptop. Dengan menggunakan kabel ini Anda bisa menyeting suaranya dari laptop. Dan ini adalah kabel untuk kelistrikan ya, kabel kelistrikan dan kabel input. Sedangkan ini software untuk settingnya juga sudah disediakan. Dan bahkan ada beberapa juga CD track ya, CD audio untuk memudahkan Anda saat melakukan setting. Di sini sudah diberikan beberapa track yang cukup sering digunakan, yaitu ada pink noise, ada sine sweep,
ya, ada sine wave mulai dari 50 Hz sampai ke 1 kilo ya, jadi ini sangat berguna CD ini. Untuk software sendiri, bila Anda sudah menggunakan yang ada di CD, Anda juga bisa mengupdate-nya di website hertzaudiovideo.com. Anda bisa mengupdate untuk software di laptop, firmware di unit, dan bahkan firmware di remote-nya gitu. Jadi selama ini pun kita sudah menggunakan banyak produk ini untuk mobil kontes maupun harian, dan hasil suaranya bagus sekali karena memang teknologi yang dimilikinya itu sudah bisa dibilang sangat stabil ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah menggunakan prosesor Audison sebelumnya, di mana Audison juga sangat terkenal dalam hal prosesor, nah dia juga memiliki kestabilan dan kualitas suara yang juga setara. Ada sedikit lagi penambahan, yaitu dia sudah memiliki crossover dan equalizer yang independen. Jadi kalau ada beberapa prosesor yang equalizer dan crossovernya itu antara channel kiri dan kanan itu digabung jadi satu. Nah, tapi untuk prosesor ini dia sudah independen. Jadi kalau speaker tweeter kiri, tweeter kanan itu EQ-nya bisa masing-masing beda, crossover-nya bisa masing-masing beda, gain-nya juga bisa masing-masing beda. Begitu juga dengan mid-range kiri, mid-range kanan, mid-bass kiri, mid-bass kanan, semua bisa diatur secara independen. Jadi ini sangat advance. Jadi untuk Anda yang ingin kontes audio menggunakan prosesor ini adalah pilihan yang tepat. Oke, kita mau lihat ke beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Oke, kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa untuk mobil apa saja prosesor ini? Prosesor ini untuk mobil apa aja nggak ada masalah. Untuk mobil Eropa, mobil Jepang nggak ada masalah, karena memang secara sistem audionya dia bisa high input. Jadi kalau misalkan head unit bawaan mobil Anda tetap Anda ingin pertahankan, Anda bisa menggunakan high output dari tape masuk ke high input dari sini. Jadi nggak ada masalah untuk head unit standar, untuk mobil apapun nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan Anda ingin ganti head unit yang sudah ada RCA, itu juga nggak ada masalah karena input RCA juga udah ada. Dan bahkan ada mobil Eropa tertentu yang outputnya itu digital optik. Nah, itu lebih gampang lagi. Anda bisa langsung masukin ke optical input yang ada di prosesor ini. Oke, pertanyaan kedua, berapa kira-kira harga produk ini? Oke, harga produk ini kira-kira sekitar 7 jutaan di marketplace ya. Jadi Anda bisa dapatkan di toko-toko audio, dealer Hertz terdekat. Anda bisa dapatkan produk ini harga sekitar 7 jutaan. Pastikan barang yang Anda beli memiliki garansi resmi dari PT Audio Workshop. Karena dengan PT Audio Workshop garansi resmi, bila Anda ada masalah, Anda ada kerusakan, kami bisa langsung menangani dengan cepat. Oke, berikutnya, apa keunggulan dari produk ini dibanding DSP lain? Oke, keunggulan dari produk ini ada satu yang tadi saya belum ceritakan, bahwa dia ada yang namanya auto equalization. Jadi untuk mobil-mobil yang sudah built-in crossover, itu bisa dari head unit keluarnya itu sudah dalam bentuk high frekuensi ke tweeter, mid frekuensi ke mid bass, sama low frekuensi ke subwoofer. Nah, ketiga output yang sudah dipotong-potong ini frekuensinya, bila dimasukkan ke dalam prosesor ini, maka dia dengan otomatis akan ekualisasi ulang. Dia akan merangkum frekuensi-frekuensi yang masuk, lalu kemudian ditata lagi menjadi satu frekuensi yang flat dari 0 sampai 20.000. Dari frekuensi bass sampai treble. Nah, dia akan melakukan normalisasi lagi, semuanya diratakan kembali, dilengkapi, disambung, sehingga Anda akan mendapatkan satu frekuensi yang lengkap. Jadi ketika Anda melakukan setting dan mengirim sinyalnya itu ke amplifier, itu suaranya sudah dipastikan lengkap, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang over atau tidak ada yang terlalu kecil. Jadi semua sudah dinormalkan kembali dengan proses de-equalization dari prosesor Hertz ini. Nah, itu yang satu fitur yang saya rasa nggak semua prosesor punya gitu. Oke, dan pertanyaan terakhir, produk ini buatan mana sih? Oke, produk Hertz H8 DSP ini 100% bikinan Itali.
Jadi memang prosesor ini tidak, kalau dilihat dari harganya ya 7 jutaan, Anda bisa dapat prosesor secanggih ini dengan status made in Italy yang tentu punya kualitas yang meyakinkan ya. Apalagi di bawah Elektromedia yang juga memproduksi Audison. Jadi saya rasa produk ini sangat recommended, tidak mahal untuk harga segitu dibandingkan dengan kualitas yang Anda dapatkan, teknologi yang Anda dapatkan. Saya jamin produk ini menjadi satu pilihan yang bisa dikatakan best buy untuk Anda beli melengkapi audio mobil Anda. Oke, begitu aja. Bila Anda senang dengan video ini, Anda bisa tekan tombol like dan subscribe. Dan bila Anda punya pertanyaan untuk produk-produk yang lain, untuk Hertz, Anda bisa ajukan ke medsos kami. Kami akan membuat video Q&A serupa untuk produk yang Anda inginkan. Oke, sekian dulu. Terima kasih.